وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
من الأحياء منهم الأموات خصوصا إلى روح كتب العلوم أبي حمد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى روح كتب الأحوال أبي يزيد البسامي ثم إلى روح شيخ كتب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني ثم إلى روح خليفته شيخنا وجدنا مولانا محمد أرشد بن عبد الله قلمبيان ثم إلى روح الشيخ عبد الصمد القلمبالي ثم إلى روح أستاذنا أحمد بامي بن زمزم ثم إلى أرواح والدنا مشايخنا وأصولهم وفروعهم بأن الله يتغشهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبي حفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمن وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إياك نعبد وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bahagian yang kedua tentang terperdaya. Jadi ada 4 bahagian orang yang terperdaya di dalam melaksanakan ibadah. Jadi kita malam ini bahagian yang kedua. Yang kedua ibadah kita, yakni orang yang berbuat ibadat, maka barang siapa berbuat ibadat yang zahir seperti sembahyang yang kita lakukan seperti yang baru tadi, dan berpuasa dan membayar zakat dan memberi sedekah dan naik haji dan membaca Al-Quran dan barang sebagainya, padahal ia tiada mensucikan hatinya daripada maksiat yang batin, seperti masih ada dalam hatinya bersifat riya dan sifat ujub dan sifat sum'ah dan sifat kibir dan sifat hasad dan lainnya daripada maksiat yang batin itu, maka yaitu ibadah semua yang dilakukan itu terperdaya. Apa maksud terperdaya? Karena penyakit hati masih kada diperhatikan, kada diupayakan untuk mengurangi atau menghilangkan. Dan untuk menghilangkan penyakit batin yang disebutkan tadi, ilmunya itu harus wajib kita mengetahui apa? Ilmu ma'rifat. Karena untuk penyakit batin itu tidak ada di tauhid dan tidak ada di ilmu fikih. Nah, itu perlu kita pahami. Di mana dalilnya? Quran. Sudah sering kita sampaikan. Surah Bani Israel ayat 19. Ini guru-guru sudah membaca juga nih lah. Yang mana kebetulan di pak ini nih. Jar Allah Subhanahu wa taala, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Nah, sampai situ kalimatnya. Tapi ada sambungannya masih. Nah, barang siapa ingin menuju Allah, menuju akhirat. Nah, itu tasawufnya lah. Wa sa'alaha sa'yaha, itu fikihnya. Dia harus berupaya beramal ibadah. Wa sa'alaha sa'yaha. Sa'a itu kalimatnya cepat, benar dan tepat ibadahnya. Jadi apabila sampai waktu jangan ditunda. Kalimat sa'a dalam bahasa Al-Quran cepat, tepat dan benar. Makanya di situ disebut maf'ul mutlaknya. Setelah kata kerjanya wa sa'alaha sa'yaha. Double taukid bahasa kita lah. Wa huwa mu'min,
hal keadaan orang yang sedang sembahyang, hal keadaan hatinya beriman kepada Allah. Nah, di situ disebutkan dalam tafsir, yang pertama al-iman, yang kedua wal amalus shalih, yang ketiga ikhlas. Itu dalilnya. Apabila sudah seperti itu, pekerjaan kita yang kita kerjakan tadi, faulaika kana sa'yuhum mashkura, kata Allah. Firman Allah. Maka pekerjaan mereka itu, ibadah mereka itu, apabila terpenuhi dengan 3 syarat tadi, iman, Islam, dan ihsan, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Mashkura itu makbula, kata Allah. Diterima ibadahnya. Nah, jadi sekarang kita yang penting ini adalah masalah hakikat. Kalau fikih insya Allah ada masalah lagi. Apalagi orang sembahyang masih masalah, itu luar biasa repotnya. Nah, kalau urusan sembahyang masih masalah, itu masih sudah umur 60-50 ini masih masalah, itu luar biasa. Luar biasa lengahnya dan lalainya maksudnya. Ya kan? Di sembahyang itu apa yang diperhatikan? Rukun kaulinya. Kalau rukun fi'linya insya Allah aman aja kita. Nah, rukun kauli dan rukun kalbinya. Rukun kauli ada 5, takbir, fatihah, tahiyat akhir, salawat, dan salam. Ini secara rukun lahirnya jangan salah hurufnya. Itu jangan salah. Rukun kalbinya iya tasawufnya, hakikatnya. Nah, coba kita baca di sini lah. Imam Ghazali, kalau masih ada penyakit hati seperti hasad misalnya. Kalau hasadnya ada senang dengan orang lain, itu semuanya akan kupur nikmat dalam tubuhnya itu. Karena kalau sudah senang, matanya memandang orang kepada yang tidak senang, telinganya yang mendengar dengan pembicaraan itu senang, semuanya benci dia. Ya kan? Kalau sudah benci berarti kupur nikmat. Bagaimana kita untuk menghilangkan hasad, dengki, ujub? Ini ilmunya dalam ilmu tasawuf, harus masuk tarikat. Karena ada jalan. Itulah yang dilakukan oleh Imam Ghazali, Rasulullah. Contohnya Rasulullah sebagian lah, saikungan sedin. Rasulullah tuh jadi bisa bersifat lemah lembut karena apa? Karena didahului oleh rahmat Allah. Di mana dalilnya? Surah Al-Imran. Fabima rahmatim minallahi talahum walau kunta faddan ghaliza lam faddu min haulik, kata Allah. Rasulullah jadi bisa bersifat lemah lembut karena sebabnya didahului pertolongan rahmat Allah. Seandainya beliau keras dan bengis, maka semua orang di sekitarnya pasti akan lari. Nah, itu Rasulullah. Apalagi kita kawas salat karena rahmat Allah, kita salat karena taufik Allah, kita salat karena kurnia Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadat yang jahir itu terhenti sahnya itu daripada membaikan hati, daripada sifat kejahatan yang di dalam hati. Jadi sahnya ibadah kita tuh apabila sudah hati kita sudah tidak ada lagi rasa dendam, kibir, ujub, riya, sum'ah. Itu baru sah ibadah kita. Tapi kalau menurut fikih terpenuhi kewajiban, gugur kewajiban itu kan perkata orang fikih sebetulnya. Kalau salat yang penting gugur kewajiban. Kadang memikirkan urusan hati, kadang dipikirkan fikih itu. Ini sah, tidak sah, batal, tidak batal, pahala, tidak pahala, itu yang diurusinya. Hati kadang mengurusinya.
Jadi sahnya ibadah haji akhir itu, terhentinya sahnya itu daripada membaikan hati daripada sifat kejahatan yang di dalam hati, yakni daripada sifat maksiat yang batin, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan ija saluhat saluhal jasadu kulluh wa ija fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al qalbu. Rasulullah bersabda, perhatian bahwasanya di dalam jasad anak Adam itu ada segumpal daging. Apabila baik ia daging itu, niscaya baik baginya segala badan. Dan apabila binasa atau tidak baik, maka binasa baginya segala badan. Ketahui olehmu ya Rasulullah, yaitu hati. Kenapa jadi hati dibicarakan? Kada di kepala, kada di otak. Karena yang dipandang Allah melalui malaikatnya itu hati. Tempat Allah mengontrol kita itu hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati ini yang dipandang. Tapi lahirnya kada boleh salah. Ya. Tetap bacaan salat kada boleh salah. Kalau salah sama aja kada diterima juga. Apa aja bacaan kita yang dinilai itu hati. Tapi bacaan harus benar. Yakni apabila suci hati itu daripada maksiat yang batin, niscaya baik segala ibadat anggota yang zahir itu. Karena yang mentasbir kebaikan itu hati. Kalau sudah hati bagus, maka kalamnya akan jadi bagus. Maka matanya kita memandang pasti bagus. Telinganya ketika mendengar sesuatu pasti responnya bagus. Tangannya bagus, kakinya bagus, semuanya bagus. Karena yang mengendalikan hati yang bagus. Hati yang sudah mendapat nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila suci hati itu daripada yang demikian itu, penyakit-penyakit batin tadilah disebutkan. Niscaya tiada baik ibadat yang bukan. Dan apabila tiada suci, di sini maksudnya dan apabila tiada suci hati itu daripada yang demikian itu, penyakit-penyakit yang disebutkan tadi, niscaya tiada baik ibadat yang zahirnya itu. Kalau orang sudah dengki dengan seseorang, kira-kira apa sikapnya terhadap orang yang dibencinya? Pasti sudah jahat. Adapun orang yang terperdaya di dalam berbuat ibadat itu, yaitu amat banyak, dan tiada lepas seseorang daripada terperdaya di dalam ibadatnya itu, melainkan dengan mengetahui kaifiat ibadatnya itu. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah di dalam Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Shalah dan kitab Az-Zakat, dan di dalam kitab Siyam, dan di dalam kitab Haji dan lainnya, seperti yang dinyatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah dengan katanya, wa ma min amalin minal a'mali wa ibadatin minal ibadat illa wa fiha afatun. Jadi jar Imam Ghazali, semua aktivitas ibadat kita, rukun Islam yang 5 itu, semuanya ada penyakit. Semuanya ada taksir dalam ibadat kita. Apabila kita tidak mengkaji masalah-masalah muhlikatul amal, kebinasaan amal. Faman lam ya'rif madkhala afatihi wa'tamada 'alaiha fahuwa magrurun wa la ya'rifu syarha zalika illa min jumlati kitab Ihya Ulumuddin fa ya'rifu madakhilal gurur bis salati wal hajj wal zakat was siyam wat tilawah wa syairil qurbat minal kutubi allati ratabtuha biha.
Artinya tiada satu amal daripada beberapa amal dan tiada satu ibadat daripada beberapa ibadat, melainkan ada di dalamnya itu yang membinasakannya. Maka barang siapa tiada mengetahui akan tempat masuk kebinasaan amalnya dan kebinasaan ibadatnya itu, dan berpegang ia atas ibadatnya, maka yaitu terperdaya. Karena ketika Rasulullah berhadis, ya Rasulullah, surga itu tidak masuk karena amal kamu. Itu kalau hadis lah. Kamu masuk surga bukan karena amal. Sempian bang Rasulullah, wa ana kadzalik. Aku pun bukan karena amal. Aku masuk karena rahmat Allah. Anna tagabiyallahu birahmati. Karena rahmat Allah. Nah, jadi kita kada kau mengandalkan amal. Cuma amal itu kada boleh salah. Nah, amal kita tuh kada boleh salah. Tapi kita masuk bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Kenapa jadi rahmat Allah? Karena kita kau beribadat itu kan karena rahmat. Jadi kau berdiri, kau berduduk, kau sujud, kau rukuk. Itu maksudnya. Kau berhindak karena rahmat Allah Ta'ala. Itu sebabnya jadi karena amal kita. Hakikatnya bukan amal kita, tapi amal itu karena rahmat Allah. Nah, itu orang tasawuf itu membahas. Fikih kada kaya itu membahas. Tauhid kada kaya itu membahas. Nah, itu tadi yang dimaksud. Maka barang siapa tiada mengetahui akan tempat masuk kebinasaan amalnya, kada mengerti, indah mengandalkan amalnya, berarti nya kada paham bahwa itu masuk penyakit amal. Dan kebinasaan ibadatnya itu, dan berpegang ia atas ibadatnya. Apalagi merasa cukup, merasa banyak berbuat kebajikan lah, bahasa banyak bersedekah. Pokoknya kebajikan merasa banyak. Setiap merasa banyak berarti ia merasa memiliki. Makanya disebutkan dalam hadis-hadis, orang yang kaya yang tidak mengerti dengan orang fakir yang mengerti, 500 tahun tadudinya masuk surga orang kaya itu, dibanding orang-orang fakir yang mengerti. Nah, tapi orang fakir itu ada 3 tingkatan. Lain orang fakir nang panyarikan, lain orang fakir nang kada sabar. Nah, ya ada pembahasan khusus itu kan. Orang kaya yang terdudi 500 tahun, kaya pegang sebabnya, ada sebabnya juga. Di antaranya secara mudahnya karena merasa memiliki. Ini agak susah kita menyampaikan lah. Ini sudah kita sampaikan bab Kitab jilid 4. Yang hadir kan banyak yang sugih. Mun kurang-kurang bolak-balik menyampaikan orang tersinggung. Yang sugih nih. Ya kan? Nah, jadi harus dipahami bagaimana yang sugih itu jadi terlambat dan bagaimana orang fakir itu jadi terdahulu masuk. Itu semuanya dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Makanya masuk surga itu kan nabi nang fakir, orang mati syahid nang fakir, orang mukmin yang fakir. Nah, itu hadis. Rasulullah menjelaskan. Orang fakir di sini bukan berarti orang kada sugih. Lihat sahabat Abu Bakar sugih. Sayyidina Umar sugih. Sayyidina Utsman sugih. Mazhab yang 4 tuh Imam Syafi'i sugih. Abi Hanifah sugih. Abdul Qadir sugih. Kenapa mereka jadi kawan masuk surga? Tentu ada pembahasannya. Nah, insyaallah sampai aja kita. Informasi aja dulu supaya nang sugih jangan tersinggung. Jadi kita orang diberi harta banyak nih hati-hati menyikapinya itu. Karena Allah sudah bicara dalam Al-Qur'an surah Al-Fatir ayat 15, ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Itu dalilnya. Wallahul ghaniyul hamid.
Wahai seluruh manusia, kamu itulah orang-orang yang sangat berhajat kepada Allah. Kamu tuh orang-orang yang fakir, ibtikar. Ini senada dengan hadis Nabi. Jadi Nabi berdoa apa? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa wahsurni fi jumratil masakin. Ya Nabi, ya Allah, jadikanlah aku orang yang miskin dan matikanlah aku dalam hal keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku beserta orang-orang miskin. Apa maknanya itu? Artinya kita jangan pernah merasa memilih. Itu aja kuncinya. Karena babnya inilah, jadi kita kadang melebihi karena babnya yang ini. Babnya supaya ibadah kita jangan terperdaya. Jadi orang yang berpegang atas ibadatnya, maka yaitu terperdaya. Tertipu artinya. Dan tiada yang mengetahui akan kenyataan yang demikian itu melainkan daripada perhimpunan kitab Ihya Ulumuddin. Maka ia mengetahui akan masuk pedaya yang membinasakan di dalam sembahyang itu, dan di dalam kitabus salah, dan mengetahui ia akan masuk pedaya yang membinasakan haji itu di dalam kitab Al-Hajj, dan mengetahui ia akan masuk pedaya yang membinasakan berzakat itu di dalam kitab bab zakat, dan mengetahui ia masuk pedaya yang binasakan puasa itu di dalam kitab siam, dan mengetahui ia akan masuk pedaya yang membinasakan akan membaca Quran itu di dalam kitab At-Tilawah, dan mengetahui ia akan masuk pedaya yang binasakan sekalian ibadat yang lain daripada itu di dalam kitab yang kami aturkan akan dia di dalam cara sekalian ibadatnya itu. Jadi Imam Ghazali membahas satu persatu dibahas. Jadi kelebihan Imam Ghazali itu bila ada zahir ada batin, itu pembahasannya. Nah, jadi kada hanya zahir saja. Termasuk yang kita baca nih. Ini kitab Mukhtasar Ihya yang kita baca nih. Nah, dari Imam Ghazali. Dan setengah daripada orang yang terpedaya di dalam ibadatnya itu, yaitu orang yang mensia-siakan segala yang diperdukan akan dia, dan bersungguh-sungguh ia membaikkan segala hukum yang sunatnya dan segala hukum syaratnya yang sunat, seperti orang yang masgul dengan was-was di dalam mengambil air sembahyang. Nah, itu terperdaya, ini mau utamakan nang sunat behemat nang pardu ada diperhatikan. Nah, termasuk melambatkan sembahyang pardu. Lah, termasuk tuh. Artinya kada mendapat fadilah yang utama. Padahal kita kalau urusan ibadah kepada Allah itu pasti yang paling afdal kita ambil. Terkecuali ujur syar'i. Lah, ujur syar'i apa? Sesuai dengan agama. Garing kah misalnya, kada qoba udhu kah, itu bisa terlambat. Karena ada dalam Al-Qur'an inilah wahum salimun wa qad tad'una ila sujud wahum salimun. Itu kalimatnya, kalau salah surah apa nih lah. Mereka ketika dipanggil sujud wahum salimun, padahal mereka itu dalam keadaan segar bugar. Wala ya'tuna bihi tafsirnya. Tapi mereka tidak respon. Mereka tidak respon dengan waktu yang datang itu. Wala ya'tuna bihi. Itu kalimat tafsirnya. Hah? Nah, kita kalau sudah Allahu Akbar, itu bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita kalau sudah waktu azan berada, maka itu ukuran iman kita. Ukuran iman itu hanya di dalam salat 5 waktu, bukan di ibadah yang lain. Kalau kita masih mengudak HP waktu azan, berarti HP itulah idola kita, itulah Tuhan kita. Kias saja lainnya lagi.
Bila waktu azan kita sedang beraktivitas, itulah yang disebutkan Allah, afara'aita manittakhaza ilahahu hawa, kata Allah. Tahukah kamu orang yang mentuhankan hawa nafsunya? Ya kah? Surah Al-Jasiyah lah, atau surah Al-Furqan. Afara'aita manittakhaza ilahahu hawa. Nah, itu Allah bahabar lawan kita. Jangan sampai menjadikan yang lain sebagai idola atau Tuhan. Memang berat ini. Itulah yang dimaksud dalam surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja orang yang beriman, ya kalau dipadakan sempurna, kita ini kan yang sempurnanya, ya kalau lah. Itu kalimatnya, orang yang benar-benar beriman sempurna itu atau kalimatnya itulah al-mu'min. Ija dzukirallahu jilat qulub. Apabila disebutkan nama Allah, hatinya bergetar, takutan mendengar kalimat Allah. Artinya merespon apabila sudah mendengar azan. Kalau ada merespon lalu, berarti hatinya ada connect dengan Allah. Connect dengan pekerjaan. Nah, itulah ya Allah Ta'ala, hambaku yang mempertuhankan hawa nafsunya. Mati kita, maka dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setengah daripada orang yang terpelajar dalam ibadatnya itu, yaitu orang yang mensia-siakan segala yang diperdukan akan dia, dan bersungguh-sungguh ia membaikkan segala hukum yang sunatnya dan segala hukum syaratnya, seperti orang yang sibuk dengan was-was di dalam mengambil air sembahyang. Padahal bacaannya itu juga lah, cuma diganggu oleh setan. Asa kada pas ya lagi. Nah, itu dilawan aja. Dilawan. Asal basuhannya pas saja sudah. Dan seperti orang yang masgul ia dengan was-was dalam membasuh kainnya atau tempat sembahyangnya hingga luput waktu sembahyang fardunya. Sampai luputnya berarti lawas benar tuh lah. Atau hingga picik waktu sembahyang fardunya, bebai sampat. Nah, hendak berjamaah nih karena baudu bilang. Nah, itu jadi kita jangan diikuti itu loh. Jangan diikuti, dilawan. Was-was. Dan setengah daripadanya ialah orang yang was-was dalam sembahyangnya di dalam takbiratul ihram, hingga luput sembahyang berjamaahnya, atau hingga luput takbiratul ihram serta imam. Ada juga nang kayak itulah. Hendak dibuat semunyaan tuh bang lah. Nang di dalam kasat tarata itu hendak dibuat semunyaan. Jadi laksana menggarungnya Allahu Akbar. Keputarnya pulang tangan lah. Ini perlu latihan. Kadang-kadang ada latihan. Semuanya tuh harus latihan. Dan setengah daripadanya ialah orang yang was-was di dalam mengulang-ulang bacaan Fatihahnya. Dan was-was ia di dalam membaikkan makhraj huruf bacaannya itu. Padahal tiada ia bersungguh-sungguh membaikkan syarat yang batin yang di dalam sembahyang itu. Dan ia berkata, aku bersungguh-sungguh berkehendak mengeluarkan segala huruf itu daripada makhrajnya. Dan orang lain tiada ia bersungguh-sungguh akan yang demikian itu. Inya berpikir di otaknya, inya maksud orang lain padahalnya kada lah. Nah, ini sudah salahnya. Orang lain yang ditudingnya kada bujur. Jadi waswas kita sembahyang itu memang luar biasa. Macam-macam. Siapa yang mendatangkan waswas itu? Allah. Mentes kita lah. Kita kan sudah baca auzubillah wal birbinas, tetap aja waswas sudah datang.
Tidak ada yang pernah sempurna kita sembahyang nek. Cuma untung Nabi mencontohkan aman kita bila salam baca istighfar 3 kali. Nah, itu aja. Jadi jangan langsung wirid. Astagfirullahalazim. 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 Maka kekurangan-kekurangan yang tidak berat itu diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah daripadanya itu orang yang mengerjakan puasa, padahal ia tidak memeliharakan lidahnya daripada mengopat akan manusia dan tiada tiada memeliharakan ia daripada riya dan ujub, dan tiada memeliharakan ia daripada berbuka dengan harta yang haram dan barang sebagainya. Itu bagian terperdaya. Makanya Nabi mencontohkan berbuka dan bersahur itu sedikit agar yang kita makan itu benar-benar bersih, jangan terpengaruh. Nah, itu di antara hikmah Nabi mencontohkan 3 biji kurma, 1 gelas air sudah cukup. Sahurnya kayak itu aja. Ada kita kayak itu kan. Kita umpama makan juga, tapi jangan terlalu banyak. Sedang-sedang aja. Sahurnya makan, berbukanya makan, silakan. Karena kita makan pokoknya nasi kan. Cuma diatur makannya jangan terlalu banyak ketika berbuka bersahur supaya mendapat fadilah puasa. Kalau Nabi 3 biji kurma karena ganjil. Dalam hadis kan Hasba ibn Abdam lukaimatun yukimna sulbah. Jadi kita puasa itu ya Rasulullah cukup hanya beberapa suap makan. Kalau Nabi 3, lukaimatun jama daripada lukmatun. Lukmatun itu suap. Kalau lukaimatun 3 suap, 5 suap, 7 suap, 9 suap, 11 suap. Itu kalau berbuka. Jangan banyak supaya mendapat sunnahnya Rasulullah. Kina imbah berbuka itu sembahyang maghrib dulu. Imbah sembahyang maghrib itu tuh ada larangan lagi untuk mengekang nafsu. Kita yang dimaksud puasa mengekang nafsu itu bukan dari bersahur sampai berbuka. Ketika berbuka itu yang disuruh mengekang nafsu. Itu maksudnya. Itu maksud hadis. Supaya kita kalau yang dari bersahur sampai berbuka itu anak 10 tahun kau menahannya. Anak 7 tahun bisa menahan. Tapi ketika makanan yang lezat-lezat disajikan pada saat berbuka, kita kalau menahan cuma makan sedikit, sembahyang. Nah ini yang fadilahnya luar biasa. Pada saat itulah kita mengekang nafsu maksudnya. Supaya nilai-nilai sunnah itu kita dapatkan. Dan setengah daripadanya itu orang yang mengerjakan haji, padahal ia tiada taubat daripada segala dosanya, dan tiada memulangkan harta yang dizalimnya kepada orang yang mempunyai akan dia itu, dan tiada ia belajar akan ilmu yang mengetahui ia akan yang membinasakan ibadat hajinya itu, dan yang membaikkan zahirnya saja dan membaikkan zahirnya dan batinnya itu, yaitu ilmu tasawuf dan ilmu tarikat. Jadi ilmu kita ada syariat, ada zahir, ada batin. Jadi kedua jatuh sinkron supaya amal kita naik atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang kedua tadilah yang kedua ibadat yang terperdaya. Bahagian yang ketiga yaitu as-sufiyatu wal mutasawwifah, yakni orang sufi dan orang yang baru belajar ilmu tasawuf. Nah ini bisa terperdaya juga lah. Belajar ilmu tasawuf, belajar juga sudah, tapi belum lagi mempraktikkan. Adapun orang yang sufi yang terperdaya itu yaitu orang yang reda dengan semata-mata berpakaian seperti pakaian orang sufi. Aksennya kayak orang sufi, tapi batinnya masih ada bermacam-macam penyakit.
Jadinya senang dengan semata-mata berpakaian seperti pakaian orang sufi, pada zahirnya jua, atau beradab ia seperti adab orang yang sufi, padahal pada zahirnya jua, padahal jahil ia akan ilmu tarikat yang batin, yang membaikkan ibadat yang batin dan adab yang batin mereka. Adab yang batin mereka itu seperti disebutkan oleh Syed Abdul Madayan di dalam hikam dengan katanya, adarul asya'i lil insani sohbatu alimin ghafilin wasufi jahilin wasufin jahilin wa wa'ijin mudahinin. Artinya yang terlebih sesuatu yang memberi mudarat bagi manusia itu yaitu bersahabat atau berkawan akan orang yang alim, yang lalai ia akan mengingat Allah Ta'ala, dan bersahabat akan orang yang sufi yang jahil akan ilmu tarikat yang batin, dan bersahabat akan orang yang mengajar ilmu padahal ia berkehendak kemegahan dan berkehendak kepujian atau berkehendak kebesaran. Inilah makna wa izin mudahinin itu. Dan setengah daripada orang sufi yang terperdaya yaitu orang yang belajar ilmu hakikat seperti martabat 7 dan barang yang ta'aluk dengan dia martabat 7, padahal tiada ia belajar ilmu syariat yakni ilmu usuluddin dan ilmu fikih, seperti kata Imam Malik radhiyallahu anhu, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaka. Nah, ini dalilnya. Belajar berdahulu ilmu tasawuf tapi tauhid dan fikih kada paham, maka akhirnya meringankan syariat. Ya, ada pelajaran kada sembahyang lagi, ada pelajaran kada puasa lagi, itu karena terdahulu belajar tasawuf, ketinggian tasawufnya, maka kada perlu sembahyang lagi, sudah jadi tuh Tuhan ujarnya. Itulah ada kalau ke pengajian kita banyaklah. Ini perkataan Imam Malik paguruan Imam Syafi'i. Sampai kemat? Sampai sini aja dulu kita. Kalau sudah sampai waktu perintah sudah datang. Nabi itu menunda sembahyang Isya lah sampai jam 10 sampai bahkan jam 11. Tapi ketika sampai waktu harus azan dulu. Tanda merespon panggilan Allah. Ambil itu hanya teruskan. Ini tidak terpraktikkan di kampung kita di Banjarmasin. Nah, yang praktikan itu Ustadz Marbu. Tuh jangan praktikan. Kalau sidin berceramah sampai ajan dulu bermandak. Jadi harus ada muadzin dulu. Ini tanda menjawab panggilan Allah. Sudah itu baru dilanjutkan. Karena Nabi itu kan ada sampai jam 10, ada sampai jam 12 salat Isya. Satu salat ini aja nomor ditunda, salat yang lain tidak pernah ditunda. Pasti tepat waktu. Mudah-mudahan apa yang kita informasikan ini menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga kita mudah-mudahan diberi Allah taufik dan hidayah, hati kita selalu mengingat ibadah. Dan apabila pelajaran ini ada perintah, maka kita berniat untuk mengamalkan, dan apabila larangan kita berniat untuk meninggalkan. Niat kita dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa lahir batin kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa anak istri kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Musa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikasy syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikas sadiqin, min ibadikal khaifin, min ibadikal wari'in, min ibadikal mutawadhi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hadzal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا